Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang kemasan plastik. Sebelum itu, perkenalkan, saya Nina Fitriani. Rekan saya ada Alfitri Cinta, Rif Ramadan, dan Cinta Angguna Merah. Perkembangan plastik. Era awal 1800-an, plastik pertama kali dibuat dari material alami seperti getah karet dan selulosa. Nitroselulosa atau koloid digunakan untuk fotografi dan seluloid untuk bola biliar dan film. Penemuan plastik sintetis penuh awal 1900-an, bakelit menjadi plastik sintetis pertama yang murni, tahan panas, isolator listrik, dan cocok untuk produksi massal. Ledakan produksi dan diversifikasi plastik menjadi alternatif material tradisional karena murah, tahan air, ringan, dan mudah dibentuk. Munculnya polimer seperti PP, PP, PFC, PET, PS yang menguasai pasar. Inovasi teknologi akhir 1900-an sampai sekarang. Penggunaan plastik dalam teknologi tinggi seperti pesawat terbang dengan komposisi plastik tinggi. Pengembangan plastik dengan sifat khusus seperti ketahanan tinggi, penggunaan nanoteknologi pada plastik. Tema lingkungan abad ke-21. Krisis sampah plastik mendorong inovasi pada plastik yang dapat terurai atau plastik berbasis bio. Bentuk kemasan umum: 1. Botol plastik untuk minum, deterjen, dan sampo. Yang kedua ada kantong plastik, yaitu kantong belanja, kantong roti, atau kantong frozen food. Yang ketiga ada cup plastik, yaitu gelas sekali pakai untuk minum dan makanan seperti saji. Yang keempat ada wadah, itu wadah makanan dan yogurt. Bentuk kemasan khusus: 1. Standing pot, kemasan berdiri dengan atau tanpa zipper lock untuk snack, kopi, bumbu. 2. Ada ziplock bag, kemasan praktis dengan pengunci resleting untuk makanan kering cemilan. Vacuum bag mengeluarkan udara untuk memperpanjang masa simpan makanan basah atau frozen food. 4. Cling wrap, plastik yang menyusut saat dipanaskan untuk membungkus produk berat. 3. Ada plastik kombinasi beberapa lapisan untuk perlindungan maksimal dari cahaya dan oksigen, seperti kemasan bumbu dan kopi. Jenis plastik berdasarkan simbol: 1. PET atau PETE, botol minuman ringan, air mineral. 2. HDPE, itu botol susu, deterjen, sampo. 3. PFC, sling wrap, botol deterjen, pipa. 4. LDPE, kantong plastik, pembungkus makanan beku. 5. PP, wadah yogurt, margarin, kemasan tahan panas. 6. PS, gelas styrofoam dan kotak makan seperti saji. Tahapan untuk pembuatan kemasan plastik: pertama, persiapkan bahan baku, minyak mentah atau gas alam hidroksat, dan dipindahkan menjadi polimer atau molekul dasar seperti ethylene. Monomer ini melalui proses polimerisasi untuk membentukkan rantai polimer, kemudian diubah menjadi pelet plastik.
Udara panas ditiupkan ke dalamnya di dalam cetakan agar mengembang sesuai bentuk mold. Lalu didinginkan. Yang ketiga ada injection molding. Plastik leleh diinjeksikan ke dalam cetakan bertekanan tinggi, didinginkan, lalu dikeluarkan. Selanjutnya ada pendinginan. Plastik yang masih panas didinginkan agar mengeras secara merata dan mempertahankan watak serta ketebalan yang diinginkan. Bab selanjutnya finishing. Produk kontinu bisa digulung atau dipotong-potong. Produk bisa dicetak, dilipat, dijahit, atau disatukan sesuai kebutuhan desain kemasan akhir. Selanjutnya ada desain dan pelabelan. Desain visual menarik dibuat mempertimbangkan tipografi, informasi produk, dan keamanan sesuai standar. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang faktor penting saat memilih plastik kemasan, yaitu memilih jenis plastik kemasan bukan sekedar soal memilih yang murah atau yang mudah digunakan. Setiap produk memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda, sehingga penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor utama sebelum menentukan jenis plastik yang akan digunakan. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama yaitu jenis produk. Apakah produk Anda berbentuk cairan seperti sambal, saus, atau minuman? Atau berupa produk padat seperti makanan kering, kosmetik, non-makanan itu seperti pupuk atau perlengkapan medis. Produk cair umumnya itu membutuhkan kemasan tahap bocor dan kuat seperti HDPE atau PET. Sementara produk padat mungkin lebih cocok dikemas dengan LPDE yang lebih fleksibel dan ringan. Yang kedua yaitu durasi penyimpanan. Produk yang disimpan dalam waktu lama seperti makanan beku, suplemen, atau barang ekspor membutuhkan kemasan yang memiliki daya tahan terhadap udara, kelembapan, dan suhu. Jenis plastik seperti HDPE atau mika plastik PET lebih cocok untuk keperluan ini. Lalu sementara produk yang dikonsumsi cepat seperti makanan ringan atau produk musiman itu bisa menggunakan plastik yang fleksibel seperti LDPE atau kemasan biodegradable. Selanjutnya yang ketiga, transparasi visual. Jika produk Anda perlu terlihat jelas dari luar seperti makanan, dessert, atau produk dengan tampilan menarik, maka pilihlah bahan yang seperti plastik mika plastik PET. Tampilannya itu transparan, membantu menarik perhatian konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan memperkuat citra premium. Yang keempat, distribusi dan transportasi. Produk yang akan dikirim ke luar kota, luar pulau, atau ekspor tentu memerlukan kemasan yang lebih kuat dan tebal. Lalu tahan tekanan selama proses logistik. Plastik seperti HDPE atau kemasan berbahan tebal sangat direkomendasikan. 5. Efisiensi biaya dan branding. Plastik yang tepat akan membantu Anda menekankan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, pemilihan bahan yang tepat juga mendukung branding bisnis Anda. Misalnya menggunakan sarung tangan plastik food grade, menunjukkan bahwa bisnis Anda peduli pada standar higienis. Begitu juga penggunaan plastik dengan desain khusus untuk promosi bisa memberikan desain profesional dan memperluas brand ekspor. Selanjutnya, kelebihan kemasan plastik. Biaya rendah, murah untuk diproduksi massal, menekankan biaya produsen, lalu ringan dan fleksibel. Efisiensi untuk transportasi, penyimpanan, dan mudah dibentuk sesuai produk. Tahan lama dan kuat, tahan benturan air dan kelembapan, melindungi isi dengan baik. Higienis, menjaga produk dari kontaminasi dan memperpanjang masa simpan. Serbaguna, dapat dibentuk menjadi berbagai jenis kemasan yaitu botol, kantong, dan lain-lain. Dapat didaur ulang tergantung jenisnya. Lalu menarik, mudah didesain dan dicetak, meningkatkan nilai jual produk. Kekurangan kemasan plastik. Kekurangan kemasan plastik yaitu dampaknya pada lingkungan, yaitu sulit terurai, lalu dapat menyebabkan polusi, mencemari tanah, laut, dan dapat membahayakan hewan. Resiko kesehatan itu pelepasan zat kimia berbahaya ke makanan, terutama saat terkena panas atau sinar matahari. Mikroplastik. Partikel mikroplastik dapat masuk ke makanan dan minuman. Kontaminasi. Beberapa jenis plastik menyerap bau dan rasa dari makanan. Titik leleh rendah. Beberapa jenis mudah meleleh dan tidak aman untuk makanan panas, misalnya PPFC sama PS. Teknologi terbaru kemasan plastik fokus pada keberlanjutan dan kecerdasan, meliputi yang pertama, kemasan berkelanjutan. Bioplastik dan biodegradable dibuat dari bahan terbarukan seperti pati singkong, rumput laut, atau polimer. Yang kedua, inovasi daur ulang dan desain.
Daur ulang kimia mengubah plastik bekas jadi bahan baku berkualitas tinggi, mampu menangani jenis plastik yang sulit didaur ulang. Lalu yang ketiga, smart packing. Indikator kesegaran, label yang berubah warna atau sensor suhu untuk menunjukkan tingkat kesegaran produk seperti daging, sayuran. Lalu QR Code memberikan transportasi asal-usul bahan baku seperti Tetra Pak. Sensor dan lot memantau kondisi produk secara real time, mendukung sistem zero waste. Selanjutnya, digitalisasi desain, augmented reality atau ER atau AI digunakan dalam proses desain kemasan untuk menciptakan tampilan modern dan fungsional. Kelima, inovasi bahan baku lokal. Singkong potensinya besar untuk dijadikan biofilm, kemasan makanan yang kuat, fleksibel dan terurai dengan penambahan bahan alami seperti CMC dan gliserol. Oh, baik, perkenalkan nama saya Arif Ramadan dengan nomor BP 24319. Saya akan melanjutkan pembacaan PPT yang telah dibacakan oleh Alfitri Cinta. Yaitu yang pertama, bahaya plastik pada bahan pangan. Yang pertama, bahaya kimia dari plastik, yaitu BPA, bisphenol A. Itu ditemukan pada plastik jenis polikarbonat dengan kode daur ulang 7. Dapat mengganggu hormon atau bersifat pengganggu endokrin dan berpotensi memicu kanker payudara. Yang keduanya itu ftalat. Ada pada PVC atau kode 3. Bisa menurunkan kualitas sperma, menyebabkan kelainan reproduksi pada anak laki-laki dan gangguan pencernaan. Yang ketiganya itu stirena, berpotensi menyebabkan kanker dan masalah jantung. Yang kedua, bahaya mikroplastik, yaitu pertama, pelepasan dan penyerapan. Partikel kecil plastik dapat larut ke makanan atau terutama saat panas atau tercemar dari lingkungan lalu tertelan manusia. Yang kedua, dampak kesehatan. Mikroplastik dapat menyebabkan peradangan, stres oksidatif, merusak sel hingga mengganggu organ. Judul yang kedua itu cara mengurangi resiko. Yang pertama, gunakan wadah alternatif. Itu gunakan kaca atau keramik untuk memanaskan atau menyimpan makanan. Yang kedua, pilih makanan segar. Dengan kurangi makanan kemasan dan tingkatan konsumsi makanan segar. Yang ketiga, waspada kode plastik, yaitu perhatikan simbol daur ulang pada kemasan. Selanjutnya yaitu teknik daur ulang kemasan plastik. Yang pertama, bioplastik, yaitu terbuat dari bahan-bahan alami seperti pati jagung, singkong atau tebu. Yang kedua yaitu kemasan aktif atau active packaging, yaitu menggunakan bahan tambahan seperti zat penyerapan oksigen atau pelepasan antimikroba untuk menjaga kesegaran produk lebih lama. Yang ketiga yaitu kemasan pintar atau smart packaging, dengan mengintegrasikan teknologi sensor atau indikator yang dapat memberikan informasi tentang kondisi produk seperti kesegaran makanan atau suhu penyimpanan. Yang keempat yaitu nanoteknologi, merupakan manfaat partikel nano untuk meningkatkan sifat kemasan seperti kekuatan ketahanan terhadap kelembapan atau memberikan sifat antimikroba. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis film plastik fleksibel yang umum. Yang pertama, polietilen atau PE. Jenis film plastik yang paling umum digunakan tersedia dalam berbagai densitas atau LDPE, HDPE, LLDPE dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, LDPE atau Low Density Polyethylene. Itu fleksibel, transparan, dan tahan terhadap kelembapan. Sering digunakan untuk kantong plastik, bungkus makanan, dan shrink wrap. Yang ketiga yaitu HDPE. HDPE atau High Density Polyethylene. Itu lebih kuat dan kaku dari LDPE, tahan terhadap bahan kimia dan suhu tinggi. Yang keempat itu LLDPE atau Linear Low Density Polyethylene. Itu memiliki kekuatan tarik dan ketahanan sobek yang lebih baik dari LDPE. Yang kelima atau yang terakhir itu polypropylene.
polipropilen atau PP. Lebih kaku dan tahan panas dari PE, memiliki kilau yang baik dan tahan terhadap minyak. Oke, kita lanjut, yaitu selanjutnya retort packaging atau kemasan retort. Retort packaging adalah teknologi pengemasan modern yang digunakan untuk menghasilkan produk siap makan atau ready to eat dengan daya simpan yang sangat panjang tanpa bahan pengawet. Kemasan ini tahan terhadap proses pemanasan suhu tinggi atau retort sterilization sehingga dapat membunuh mikroorganisme pembusukan dan patogen. Retort packaging adalah jenis kemasan fleksibel berlapis-lapis atau laminated pouch yang mampu menahan suhu tinggi hingga 110 sampai 135 derajat Celcius. Selama proses sterilisasi, proses ini dilakukan di dalam mesin yang disebut retort atau autoclave, sehingga makanan menjadi steril dan aman disimpan pada suhu ruang selama berbulan-bulan, bahkan lebih dari setahun. Selanjutnya yaitu bahan penyusun retort pouch. Yang pertama polyester atau PET. Itu kuat, tahan panas dan memberikan kualitas cetak yang baik. Yang kedua aluminium foil atau ALU. Penghalang cahaya, oksigen dan uap air. Yang ketiga nilon atau PA. Memberikan kekuatan dan daya tahan terhadap tusukan atau robekan. Yang keempat polipropilen itu atau CPP. Itu lapisan dalam yang aman untuk kontak makanan dan menjadi lapisan penyegel atau sealing. Kombinasi lapisan-lapisan ini membuat retort pouch tahan panas, kedap udara dan tidak mudah rusak, sehingga cocok untuk makanan yang perlu sterilisasi. Baik, materi berikutnya yang akan dibacakan oleh Cinta Anggun Amira. Terima kasih. Baiklah, izinkan saya untuk melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu cara kerja retort packaging. Tahapan proses retort meliputi yang pertama itu pengisian atau filling. Makanan seperti rendang, gudeg, kari, bubur, atau sarden dimasukkan ke dalam retort pouch. Yang kedua yaitu penyegelan atau sealing. Kemasan diproses menggunakan mesin sealer agar benar-benar kedap. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Kemasan dimasukkan ke dalam mesin retort lalu dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius atau lebih dengan tekanan tinggi selama waktu tertentu. Tujuan proses ini tuh membunuh bakteri patogen, membunuh spora mikroorganisme, menghilangkan risiko botulisme, menjaga keamanan pangan untuk penyimpanan jangka panjang. Yang keempat yaitu pendinginan. Setelah sterilisasi, kemasan dikuling agar tidak rusak oleh tekanan. Baik, selanjutnya yaitu tentang keunggulan retort packaging. Yang pertama, untuk keunggulannya yaitu daya simpan panjang 6 bulan sampai 12 bulan tanpa kulkas. Yang kedua yaitu tidak perlu bahan pengawet karena sterilisasi sudah membunuh semua mikroba. Yang ketiga yaitu lebih ringan dibanding kaleng sehingga mudah transportasi. Keempat, hemat ruang karena bentuknya fleksibel. Yang kelima, aman dan higienis, kedap cahaya, udara, dan kelembapan. Yang keenam yaitu bisa digunakan untuk makanan kering, setengah basah maupun basah atau wet food. Oke, selanjutnya yaitu tentang kekurangan retort packaging. Yang pertama yaitu tidak sesuai kaleng terhadap benturan berat. Yang kedua itu peralatan retort cukup mahal. Yang ketiga, tekstur makanan tertentu bisa sedikit berubah akibat pemanasan tinggi. Ya, selanjutnya itu contoh produk yang menggunakan retort packaging. Rendang kemasan, gudeg kemasan, sarden atau ikan bumbu, sari ayam atau kari sapi, bubur instan siap makan, sayur lodeh atau opor siap saji, makanan TNI sama makanan bayi. Oke, selanjutnya itu fungsi retort packaging.
mengawetkan makanan secara alami tanpa bahan kimia, menjaga rasa, warna, dan tekstur makanan, memperpanjang umur simpan produk, mempermudah distribusi karena tidak butuh pendinginan. Selanjutnya yaitu menjamin keamanan pangan pada makanan yang rentan seperti makanan basah. Oke, selanjutnya yaitu mengapa retouch itu penting? Karena banyak makanan yang tradisional Indonesia adalah pangan basah yang cepat rusak seperti rendang, gudeg, lawon, lodeh, dan semur. Tanpa teknologi retouch, makanan-makanan tersebut hanya bertahan 1-2 hari. Retouch membantu makanan ini bisa tahan lama, aman dibawa jauh, bisa dijual online ke seluruh Indonesia, cocok untuk pariwisata dan UMKM. Baiklah, sekian presentasi dari kami semua. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.